Ada mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari yang sangat cerah ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu di dalam ruangan guru ini dalam rangka berdiskusi di komunitas belajar Kalebo Ade SDN 52 Busu Kota Bima. Salawat serta salam orang-orang yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini sesuai dengan tujuan dibentuknya komunitas belajar kita, bahwa dengan komunitas belajar ini kita jadikan wadah untuk kita saling berbagi praktik baik dan berdiskusi terhadap masalah-masalah yang kita temui pada saat kita melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan anak-anak maupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Di forum ini juga tidak ada yang memiliki kemampuan yang lebih, artinya kita semua ini memiliki kompetensi dan keunikan masing-masing. Seperti halnya siswa itu tidak ada yang bodoh. Semuanya memiliki kelebihan. Demikian juga dengan kita sebagai guru ini memiliki kelebihan yang berbeda. Oleh karena itu pada saatnya nanti mari kita saling berbagi praktik baik ini. Selanjutnya untuk materi hari ini yaitu materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ada dari Bapak dan Ibu yang sudah itu yang kita lakukan. Sebelum memulai pembelajaran, memastikan dulu apakah siswa itu memiliki kesiapan belajar atau tidak, dengan melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu bisa secara wawancara atau lisan, bisa juga secara tertulis. Misalnya wawancara atau tanya jawab. Anak-anak, siapa yang suka belajar sambil menonton? Ya, mungkin ada siswa yang angkat tangan. Oh iya, si Ani. Berarti si Ani ini gaya belajarnya suka menonton. Menonton berarti audio visual. Didengar dan dilihat. Dicatat oleh kita. Ani audio visual. Itu kalau dalam bentuk pertanyaan. Kalau dalam bentuk tulisan, kita akan memberikan semacam pertanyaan. Saya selalu belajar sambil menonton video, ya apa tidak? Kalau anak tersebut centangnya iya, berarti audio visual. Nah, si Ani ini nanti gurunya mengajarkan berdasarkan gaya belajar si Ani ini, audio visual. Jangan dipaksakan hanya untuk melihat saja, tetapi melihat dan mendengarkan. Kalau ibu guru atau bapak gurunya hanya suruh membaca buku, dia kesulitan. Karena gaya belajarnya bukan itu. Bukan melihat, tetapi melihat dan mendengarkan. Audio visual. Itu maksud dari diferensiasi kebutuhan gaya belajarnya, kebutuhan kesiapan belajarnya. Itu masuk pada asesmen awal. Dipetakan siswa itu, gaya belajarnya, minatnya, bakatnya, ditulis semua oleh kita sebagai guru. Misalnya
Satu, si Ani gaya belajarnya audiovisual atau visual atau kinestetik, mungkin dengan sambil bernyanyi atau dengan gerakan kerakian deriman dokombi, itu dengan kinestetik. Jadi ketika anak-anak belajar sambil goyang-goyang atau sambil beginikan tangannya, jangan dilarang. Itu gaya belajar dia, asalkan tidak mengganggu teman yang lain dan tidak sopan dan lain sebagainya. Nah, dalam bentuk yang wajar-wajar saja silahkan. Itu gaya belajar kinestetiknya. Nah, dengan keadaan sekolah kita ini sangat mudah untuk melakukan asesmen diagnostik atau asesmen awal itu, karena siswanya sedikit dibandingkan dengan siswanya 20. Barang 5 audionya, ada yang 5 orangnya kinestetik. Jadi suasana kelas itu tidak seperti biasanya. Itu kurikulum merdekanya. Tidak harus duduk diam saja atau mengerjakan tugas, tidak seperti itu. Jadi kedengarannya ramai. Ada kelompok di sana yang bernyanyi. Kalau memang mengganggu teman yang lain di kelas, boleh diizinkan keluar. Intinya tujuan pembelajaran itu tercapai. Dengan cara apa? Dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Itu maksud dari diferensiasi. Tetapi di sekolah kita ini bersyukur sedikit. Meskipun satu di sana gaya belajar berbeda, 2 orang di sana berbeda, di sini 2 orang. Jadi dibentuk dalam 3 kelompok. Seandainya memiliki gaya belajar yang berbeda dari 6 atau 7 orang siswa ini. Itu maksudnya. Kemudian bakat dan minat. Oh, dia ini minat atau memiliki bakat di olahraga. Kembangkan dia di olahraganya. Jangan dipaksakan untuk menguasai matematika. Tetapi dasar dari matematika tetap kita ajarkan. Tapi untuk memaksakan dia untuk menguasai matematika itu, namanya juga anak, ya. Serajin apapun kita, kalau tidak memiliki bakat, itu tidak akan bisa. Seperti halnya saya sendiri. Biar bagaimanapun seringnya latihan saya bernyanyi, kalau disuruh menyanyi nggak akan bisa. Karena memang tidak memiliki bakat. Kalau minat ada. Ya. Kalau minatnya ada, kalau tidak didukung oleh bakat juga tidak akan maksimal hasilnya. Tuh. Kemudian si Budi suka menggambar, arahkan dia ke menggambar. Dalam bentuk produknya nanti, misalnya hari ini belajar tentang ekosistem. Dari 6 anak tadi, 1 anak sudah mengerjakan tugas dengan gaya belajar seperti yang disampaikan tadi. Apakah mengamati langsung, membaca buku, atau menonton sambil mendengarkan, dan lain sebagainya. Kalau kita di sini kesulitan dengan internet, ya mungkin kita akan menjelaskan sambil melihat. Kita tayangkan gambar atau kasih gambar, kemudian sambil jelaskan. Itu audio visual juga. Nah, setelah itu prosesnya itu diferensiasi proses namanya itu. Nah, sedangkan diferensiasi kontennya tadi berkaitan dengan materi. Nah, materinya tetap sama, tetapi jika siswa itu sudah mampu atau kemampuannya berbeda dengan siswa lain, dia sudah selesai mengerjakan tugas itu, sementara siswa yang lain belum apa-apa dia. Jangan dibiarkan. Siswa yang bisa tadi boleh membantu temannya kalau siswanya banyak. Ya, atau memberikan tugas yang lain sebagai pengayaan. Yang tidak bisa tadilah yang akan kita bantu, kita layani. Kenapa anak ini padahal gaya belajarnya seperti ini tetap saja tidak bisa? Nah, ini yang digali bagaimana tindak lanjut selanjutnya. Nah, itu maksud dari diferensiasi prosesnya. Sedangkan diferensiasi produk, oke anak-anak, kalian tadi sudah melakukan kegiatan belajar, ada yang melukis atau menggambar, ada yang bersiap-siap untuk presentasi dan lain sebagainya. Nanti dipanggil satu persatu.
Si A ini malu-malu untuk tampil di depan. Dia ini pintar kalau secara tertulisnya, merangkai kata-kata. Tetapi untuk tampil di depan, keberaniannya tidak ada, kemudian mengkomunikasikannya juga kesulitan, itu juga tidak boleh dipaksakan. Nah, bagaimana guru melakukan asesmen? Asesmen formatif. Asesmen formatif itu asesmen yang kita lakukan pada saat proses belajar. Melalui tanya jawab bisa, melalui pengumpulan dari tugas-tugas bisa. Misalnya, oh iya ini jawaban dari kamu secara tertulis, oke, kita beri nilai. Ini sudah melakukan asesmen formatif. Kemudian anak tadi dalam bentuk gambar. Nah ini Bu, tentang misalnya ekosistem tadi saya gambar, di sana ada sawah, semuanya dia gambar. Tetapi jawabannya mengarah kepada tujuan pembelajaran. Ya, dengan cara gambar dia tidak bisa menguraikan dengan kata-kata, tidak bisa mengkomunikasikan. Itu juga produk penilaiannya berbeda antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Misalnya guru menyuruh gambar, buat peta pikiran. Gurunya di depan menggambar lingkaran, tapi anak-anak maunya persegi. Tetapi isi dari peta pikiran itu sama. Jadi kita tidak boleh membatasi. Kenapa anak ini menggambar persegi, sedangkan dicontoh di papan tulis adalah lingkaran. Jadi jangan dibatasi, itu namanya kreatif dari siswa itu sendiri. Asalkan isi dari peta pikiran yang ditugaskan oleh guru itu sesuai dengan yang diharapkan, bukan dari segi gambarnya itu misalnya. Nah itu yang berkaitan dengan produk. Setelah itu kita melakukan asesmen sumatif. Ada 3. Asesmen diagnostik, asesmen formatif, asesmen sumatif. Sumatif itu saya belajar anak-anak ini berbeda. Ada yang cengkok ke kanan dan ada juga yang cengkok ke kiri. Ada yang hobinya olahraga, ada hobinya hitung, matematika, bermacam-macam lah. Jadi bagaimana cara saya untuk mengatasi tersebut? Karena sifat anak-anak ini berbeda-beda. Ada yang mau olahraga dan ada yang maunya matematika. Yang olahraga tadi langsung dikeluarkan, seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi. Dan bagaimana cara saya untuk mengatasi gaya belajar anak ini yang berbeda-beda ini. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak kita, Bapak Abdul Wahab, selaku guru pendidikan agama Islam di sekolah kita. Beliau tadi menanyakan tentang bagaimana cara mengatasi gaya belajar anak yang hobinya matematika, olahraga, ketika saya mengajarkan tentang huruf hijaiyah. Iya, terima kasih Bapak. Ya, yang Mada sampaikan tadi yang berkaitan olahraga itu artinya itu bakat dan minat pada kegiatan selain pada saat kegiatan mengajar. Ya, bukan berarti si A ini karena hobinya olahraga lantas dia tidak mengikuti kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan huruf hijaiyah. Itu artinya ketika Bapak nanti
tujuan pembelajarannya, kalau konten atau materinya tentang huruf hijaiyah, setelah dipetakan anak tadi misalnya 7 orang itu langsung menulis huruf hijaiyahnya berdasarkan apa yang dilihat. Misalnya Pak gurunya, coba ini bukunya, coba ditulis ulang seperti yang ada di buku ini. Sebagian anak mungkin bisa, tetapi sebagian anak mungkin harus diperagakan, dipraktekkan cara menulis. Misalnya alif mulai dari atas sampai ke bawah. Misalnya banyak, ya begini. Ya, berarti anak itu harus melalui gerakan. Ya, gerakan di papan, gerakan juga di sini. Huruf alif itu dari atas ke sini, ba itu ke sini. Selain di papan, supaya menarik. Setelah tulis di papan, ya diperagakan lagi. Huruf apa ini? Ba. Nah, misalnya anak-anak, ada titik di bawah apa? Ba. Paham ya? Oh, berarti cara menulis huruf ba itu adalah seperti ini, dengan melihat gerakan tangan Pak Guru tadi. Nah, itu maksudnya. Berarti anak ini hobinya kinestetik, dengan gerakan dia. Pasti hobinya olahraga dia ini. Itu maksudnya Pak. Nah, bisa diterima Pak ya? Iya. Nah, kemudian mengenal hurufnya. Alif, ya alif ba. Ya, alif. Mungkin dengan nyanyi. Ayo, untuk memudahkan anak-anak hafal, kita nyanyi saja. Ayo nyanyi semuanya. Alif ba ta, ketimbang alif ba ta. Nah, susah mungkin, tapi kita dengan metode bernyanyi. Nah, itu maksudnya. Itu kinestetik juga bernyanyi itu. Itu aja. Jadi tujuan pembelajaran tetap itu tetap, tetapi gaya belajarnya yang berbeda sesuai dengan gaya belajar masing-masing individu anak. Barangkali itu mungkin dari Mada Pak Wihu, atau mungkin ada dari Bapak dan Ibu guru yang lain yang ingin menambahkan, disilakan. Mada sorry Rita, Munede tak bisa diterima. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Mungkin ada pengalaman yang berbeda dari Pak Guru Pak Uhad, disilakan. Sudah cukup jelas kelihatan. Model itu adalah kunci. Semua yang kita musyawarahkan, semua masalah-masalah yang belum diketahui oleh seorang guru atau siapa saja yang ada di sini, moderator itu adalah memutuskan. Gini caranya. Tapi saya dengar tadi ada kata kemungkinan di dalam proses secara akademis, kata kemungkinan ditiadakan bagi saya pribadi. Mungkin orang lain itu bisa mengajar dengan kata-kata kemungkinan, meraba-raba, was-was. Yang sebenarnya akademi adalah yang pasti dan jelas. Kita bicara di sini. Bapak, Ibu moderator yang saya muliakan, itulah proses belajar merdeka itu bebas. Seperti apa yang disampaikan guru Pak itu, itulah modelnya. Banyak lagu, banyak macamnya. Karena merdeka itu diberikan kebebasan kepada siswa untuk melakukan aktivitas secara akademis, belajar, proses belajar mengajar, istilahnya yang baru ini. Tapi cara yang bagaimana? Ya, supaya anak-anak itu apa yang dimiliki bakatnya itu berkembang menjadi anak yang hebat, anak yang baik di sekolah ini. Tiada lain adalah kita tahu A itu bisa olahraga. Berarti guru itu di Indonesia dia sudah tahu bahwa anak itu bakal olahraga, tidak tahu dengan agamanya. Ya kita melatih anak itu dengan agama. Misalnya kita melatih anak itu dengan olahraga. Kenapa kita latih dia? Sudah pas anak itu. Sudah tahu bakatnya di situ. Beribu-ribu anak itu kita sudah tahu semua. Kalau kita lebih bebas, ada yang ngambil kayu, ada yang ngambil besi, ada yang ngambil pensil, ballpoint, itu bakatnya. Kenapa dia ambil ballpoint atau besi? Itu bakatnya. Dia mengambil besi, dia mengambil ballpoint, berarti dia itu belajar yang ballpoint. Apa yang dia tulis, yang diterapkan oleh guru ini menggambar. Mungkin dia gambar gurunya yang sedang mengajar, atau gurunya yang sedang menulis, dia ikuti gambar. Itu merupakan suatu ciri jenis
ilmu pengetahuan zaman sekarang itu bebas. Itu gampang dilihat oleh kita semua. Sama dengan kita ini yang guru, yang hobi guru olahraga seperti saya, ya sudah. Diberikan pada saya guru olahraga senantiasa lebih cepat. Kalau diberikan guru agama mungkin 50% saya kuasai. Tapi yang dikuasai di sana secara metode akademik ya 80% nilai berhasil. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu moderator yang saya muliakan atau Bapak sekretari yang saya muliakan pada saat ini, ada kemungkinan jangan diadakan di dunia pendidikan karena tidak jelas. Demikian dulu ya. Benar itu. Artinya yang pasti-pasti saja. Ya itu. Ada juga ya. Menyanyikan dan bantu begitu. Yang tidak perlu yang tidak boleh menggunakan kata kemukan itu cuma satu bu, hukuman pengetik itu aja. Kalau bidang yang lain masih bisa. Iya masih bisa seandainya. Iya tani. Maksudnya agama ke andai ndak ketuk isi. Agak sinci ruan itu luas sih ruan dah. Jadi itu. Tapi apapun yang disampaikan oleh Pak Ilham tadi masukan bagi kita semua dan insya Allah kalau kita maknai kurikulum merdeka ini karena mungkin saja kita ini belum paham seutuhnya. Jadi jangan sampai kita ini menyalahartikan merdeka itu sendiri. Merdeka itu bebas. Sebenarnya bukan bebas dalam arti bebas yang tidak bertanggung jawab misalnya. Tetapi di sini memiliki keleluasaan. Guru memiliki keleluasaan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk dalam proses kegiatan belajar mengajar, mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk kegiatan proses belajar mengajar supaya proses belajar mengajarnya bermakna bagi murid. Nah, begitu juga dengan murid memiliki keleluasaan untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan yang diinginkan murid. Nah itu. Seperti apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu bahwa anak itu ibarat kertas kosong, bukan ibarat kertas kosong, tapi ibarat kertas yang sudah ada tulisannya. Tinggal guru itu menebalkan tulisan-tulisan itu. Nah itu. Kemudian siswa juga itu ibarat air. Air itu mengalir dari hulu menuju hilir. Tugas guru adalah mencegah sumbatan-sumbatan atau hambatan-hambatan yang bisa menghalangi jalannya air itu. Itu. Kalau dia tersumbat di sini, bagaimana cara guru ini supaya tidak tersumbat di sini? Yang tersumbat di sini adalah masalah yang dihadapi murid. Masalah yang dihadapi murid inilah yang akan dibantu dan dilayani oleh guru. Tuh. Jadi murid itu ibarat air. Nah, kita kembali ke buku tadi. Ya. CBSA kurikulum KTSP K13 kurikulum merdeka. Ya, kurikulum itu memang akan berubah sesuai dengan zamannya. Sebenarnya zamannya nggak ada yang berubah, hanya saja pelakunya yang berubah. Bayangkan murid yang kita dulu ajarkan beberapa puluh tahun yang lalu sangat berbeda dengan yang sekarang ini. Itu nyata, Pak. Saya aja yang honor di sana tahun 2003, berarti 20 tahun. Sangat berbeda dengan keadaan siswa yang sekarang. Nah, kita kan siswa ini namitir kan. Mai, kalau pengara, tis pengara deh kalau dikompare teh calon mai ani, nah mai dalam deh. Mai anai, mai pingawan. Nah itu harus disebutkan namanya anak itu.
Nah itu. Kemudian kaitan dengan KBM-nya. Ya boleh setengah itu daike ruka istilah apa? Nah laumen apa di CPSA ada cara belajar siswa aktif. Nah K13 lagi ada 5M, mengamati, menyimak, menanya, mengkomunikasikan, kemudian mengkomunikasikan dan menganalisis. Ada 5M. Itu K13. Orneva Konera balung toy K13 kan. Nah, lalu bagaimana dengan kelas 3 dan kelas 6 yang menerapkan kurikulum merdeka? Ya, boleh kita melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan kurikulum merdeka, kurikulum K13 karena belum diberlakukan. Bagi sekolah penggerak itu sudah berlaku semua tahun kedua ini. Nah, ini tahun kedua bagi kita hanya 4 kelas. Nah, bukunya kalau pada kurikulum 2013 pendekatannya tematik. Jadi dalam satu pembelajaran itu terdiri dari beberapa mata pelajaran, muatan pelajaran. Tetapi pada kurikulum merdeka berdiri sendiri. Nah, IPAS itu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Sudah gabung ya. Matematika, IPAS, kemudian PPKN, apalagi bahasa Indonesia, seni tari, seni musik, dipisahkan semua itu. Kemudian ada P5-nya. P5 itu tinggal dipilih apakah setiap hari dalam 1 minggu tapi di 2 jam ataukah dalam 1 minggu itu hanya 1 hari atau 2 hari. Itu terserah sekolah yang menentukan. Misalnya kelas 1, 2, 4, 5. P5, apa sih P5 itu? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Misalnya pada P5 kelas 1 itu berkaitan dengan kebersihan atau kesehatan. Mungkin cara praktik mencuci tangan dengan baik. Misalnya, nanti kita lihat modul P5-nya. Apakah kegiatan itu dilaksanakan setiap hari atau sekali dalam seminggu? Jadi P5 itu tetap ada tiap minggunya. Tinggal dipilih per hari atau per minggu. Itu maksudnya. Karena alokasi waktu untuk P5 dari jumlah seluruh alokasi jam pelajaran setiap tahun itu 20%. 20 sampai 25%. Misalnya 150 JP misalnya. Berarti 150 JP dikali 20%, itulah untuk kegiatan P5 kita. P5 kita itu tergantung dari jenjang kelas. Kelas 1 beda 2, 3, 4, 5. 4, 5. Kecuali kelas 3 dan kelas 6. Itu untuk P5-nya. Ini ada disebut fase A, fase B, fase C. Fase A itu kelas 1 dan 2. Sedangkan fase B itu kelas 3 dan 4. Fase C kelas 5 dan 6. Ini fase A kelas 1 dan 2 matematika. Cari perangkat ajar, ada semua di sini. Nih. Cari perangkat ajar, ada di PMM. Semua apapun yang berkaitan dengan kurikulum merdeka ada di PMM. Kita mencari kelas 1, ini kelas 1. Perbandingan 2 bilangan, kita klik. Unduh perangkat ajar. Kita unduh. Lihat detail. Ini videonya ini. Ini latihan asesmennya, ada instrumen refleksinya. Ini video perbandingan 2 bilangan. Baik-baik. Iklan akhir ini.
Ya, Kancil dan Pak Tani ini dongeng anak bahasa Indonesia. Kita lihat sama-sama nih kenapa ditayangkan video ini. Kalau mana anak kelas 1 kan hobi menyanyi. Ya, kita tayangkan video ini supaya motivasi belajarnya timbul. Nanti mungkin ada pertanyaan nih, siapa yang menyanyikan lagu ini, apa judul lagunya? Bisikan dia balik ke bala. Mengenai Merdeka Belajar, sebenarnya Merdeka Belajar sudah kita tanamkan dari dulu. Contoh seperti yang Ibu Perswata katakan tadi, mana putih, mana benang sari. Kita bawa, kita diri sesuai kita dulu itu sudah kita lakukan sejak 94 ya. Kita diri sesuai ke gunung-gunung, ke sawah-sawah dan kita kemana. Artinya kita sudah laksanakan itu. Cuma berubah seperti Ibu katakan tadi, merubah istilah itu saja. Makanya kita juga ada yang membutuhkan dengan metode audio visual. Kemudian ada juga dengan cara-cara metode yang seperti menyanyi atau visual saja. Apa dengan teman apa kita menyatukan ini? Apakah kita sampai agak ribet ya?